kita menghadapi kedukaan gitu kan. Ada orang yang sok kuat, jangan nangis. Orang percaya Tuhan itu masa nangis. Ini setuju. Dalam hati coba lu yang kehilangan emak gitu kan. Dia kan gampang banget, sering banget. Itu sering banget. Iya. Jangan nangis ya. Oke Bang, Oke. kita pertanyaan selanjutnya nih. Ya. Makin menarik nih, tapi ini kita udah mau ke klimaksnya ya, ke endingnya. Oke Bang, gue mau nanya Bang, gimana sih caranya supaya misalnya nih seseorang, misalkan Luis, kita bahas Luis tidak semakin parah dengan mental illness-nya itu? Nah, jadi ini memang dilema ya Mike ya. Karena contoh ya kalau kayak sakit fisik, Ya, oke. itu kan gampang orang kenalin. Iya. Dan ketika orang pergi ke dokter itu hal yang biasa, lumrah. Justru orang, lu pergi lu ke dokter lu kan gitu kan. Tapi ketika seseorang punya persoalan mental, satu, jarang yang menyadari kalau dia sakit mental. Tandanya masih banyak orang di luar sana yang nggak sadar ya? Iya, nggak sadar. Kayak tadi kan gue bilang, ketika dia punya masalah dia pikir orang lain aja. Contoh ya, ada mahasiswa gitu. Iya. Kok nilaimu jatuh? Iya, dosennya sentimen sama gue. Nah kan cepet banget kan? Langsung menyimpulkan. Emangnya dia penting banget itu sampai dosennya sentimen ke dia gitu kan? Dia nggak dia tidak memeriksa ya apa yang dia lakukan selama ini sudah optimal atau belum belajarnya gitu kan? Nah, Dia ketika kita suruh misalnya lu harusnya apalah perbaikin cara belajar, oh malah dia protes kan? Nah, jadi gimana caranya supaya mental illness Tidak semakin parah? Semakin parah. Gini, ketika kita mulai melihat hidup kita tidak produktif, pikiran kita juga sepertinya ada sesuatu yang menurut kita, loh kok gue punya masalah dengan si A, si B selalu dimanapun. Nah itu sebelum kita mulai selalu menyalahkan pihak lain, coba mulai sadarin apa yang kurang di kita. Koreksi ke diri sendiri. Iya, karena kalau nggak ada kesadaran seperti itu, mau treatment apapun, mau saran apapun nggak masuk, Mike. Oke. Gitu. Tandanya Bang, masih perlu nggak untuk datang ke psikiater atau psikolog? Atau mental illness itu bisa sembuh dengan sendirinya gitu? Artinya gini, kalau kita menyadari, Iya. dan kita tahu persis persoalannya di mana, lalu kita juga bisa mengukur bahwa kita punya kemampuan untuk mengatasinya, ya atasin saja sendiri, tidak apa-apa. Tapi ketika menurut kita, ya kita pun sepertinya bingung apa sebenarnya penyebab kok gue jadi begini nih gitu ya. Sangat direkomendasikan untuk pergi ke profesional, ke psikolog atau Psikiater. Kalau masih hanya gangguan kecemasan, Iya. ke psikolog lah. Tapi kalau sudah mulai gangguan neurotik istilahnya ya, yang sudah psikotik ya, yang sudah mulai nggak bisa diajak komunikasi lagi gitu ya, itu pergi ke psikiater supaya dikasih obat antidepresan dulu. Setelah itu baru ditangani psikolog untuk mengatasi kecemasannya gitu ya. Tapi kalau misalkan dia ragu-ragu Bang, ya tandanya udah baik datang ke psikolog aja gitu. Misalkan dia nggak tahu juga dalam dirinya. Nah ini kembali ada faktor ini ya, faktor budaya juga. Kalau di kita ya, orang Asia nih datang ke psikolog itu langsung dianggap, oh udah gila lo ya, pasti gitu kan. Padahal kalau di negara-negara maju itu ke psikolog itu adalah kebutuhan. Gitu ya. Itu kayak curhat malah. Menjadi kebutuhan. Katakan seseorang misalnya ketika dia mau melamar ke pekerjaan yang lebih tinggi misalnya, sebelum dia lamar dia datang ke psikolog. Dia tanya apa advice-nya ke saya, gitu kan. Tapi kalau di kita kan susah. Dia udah bikin masalah aja pun kita sudah ke psikolog, kita yang dibilang gila gitu. Masih kita yang dibilang gila. Masih kita dibilang gila. Gitu. Itu repotnya kan. Kalau dia stres, dia benar-benar jadi troublemaker gitu loh. Tapi kita juga dibilang gila sama dia kan. Malah dibilang kalian sentimen sama gue ya. Lalu ada yang bilang gini,
karakter assassination lah, pembunuhan karakter katanya kan. Makin macam-macam lah berkembang. Macam omongannya gitu ya. Jadi orang-orang muda nggak ada salahnya pergi ke psikolog untuk minta advice. Oke bang, tapi gini loh bang, ada beberapa orang ya di luar sana bilang bahwa misalkan lu gangguan mental lu karena nggak dekat dengan Tuhan. Nah itu gimana tuh bang? Apakah benar emang karena dia nggak dekat dengan Tuhan? Atau emang ada juga yang emang gitu apa? Seperti itu gitu. Ya. Jadi memang kalau pandangan-pandangan ekstrim itu memang kadang-kala terlalu mudah ya menyebut apa-apa karena kurang iman, kurang dekat sama Nampak Tuhan. mudah menyimpulkan ya. Tanpa mencoba memposisikan diri bagaimana beratnya persoalan hidup seseorang. Bagi kita, hal yang persoalan kecil bagi kita bisa saja itu besar bagi orang lain. Tokoh-tokoh di Alkitab itu juga kan, orang-orang di Alkitab itu juga kan bukan orang-orang hebat semua. Itu kan juga orang-orang lemah yang masih jatuh bangun juga kan. Elia sendiri dia pernah mengutukin Tuhan gitu, kayak menyesal dia dengan kenapa sih harus dilahirkan kalau begini kan gitu. Itu kan saking beratnya persoalan yang dihadapin gitu kan. Banyak lah, Jeremia juga begitu, Yesaya juga begitu. Rasul Paulus juga ketika dia mencoba menjalankan misinya kok gua udah setia sama Tuhan kok semakin berat hidup ini, dia sempat seperti marah kan, kesal kan sama Tuhan. Tapi apakah itu karena kurang iman? Itu manusiawi lah, ya manusiawi. Jadi manusiawi ketika kita punya kecemasan persoalan yang tidak terselesaikan. Tapi yang menjadi kurang iman adalah ketika kita sudah mendapat inspirasi dari Tuhan, lalu kita mencoba meniadakan atau menolak kuasa Tuhan, itu baru kurang iman. Karena lebih baik kita yang misalkan orang-orang di luar sana itu ya sebaiknya malah jangan mengeluarkan maksudnya statement seperti itu bang ya. Malah lebih baik mendekati orang-orang itu ya gitu. Kalau nggak bisa membantu jangan menambah masalah gitu aja. Iya benar. Ya kan? Itu kalau kuncinya. nggak bisa membantu jangan nambah masalah. Oke. Gitu loh, ya kan? Statementnya dia aja udah nambah masalah gitu kan. Apalagi lihat mukanya Luis kan makin. Atau jangan-jangan orang yang bertanya itu malah harus datang ke ini kali ya. Iya, dan jangan-jangan yang ngomong seperti itu belum tentu juga dia adalah orang yang kuat gitu loh. Iya. Ya kan? Kadang-kala kan begini karena belum kita yang menghadapin gitu kan. Iya. Sama kayak pernah nggak lu misalnya kita menghadapin kedukaan gitu kan. Ada orang yang sok kuat, jangan nangis. Orang percaya Tuhan itu masa nangis. Ini setuju. Dalam hati coba lu yang kehilangan emak gitu kan. Dia kan gampang banget, sering banget. Itu sering banget. Iya. Jangan nangis ya, harus kuat. Kalau begitu masih mending. Kayak nggak punya Tuhan aja. Wah, gitu. Malah dimarahin ya. Seperti hanya Tuhannya dia Tuhan gitu ya. Kayak nggak punya Tuhan aja. Masa gini aja nangis. Aduh memang. Jangan terlalu mudah-mudah lah. Ya. Sangat manusiawi ya orang menghadapi kecemasan itu ya, sangat manusiawi. Yakub juga makanya ada disebut Jacob Straudel kan, kecemasan Yakub, ya kan? Pada saat dia melarikan diri itu dan dia mendapat pertolongan Tuhan, dia saja cemas. Aku ini sebenarnya diterima Tuhan nggak sih? Itu kan itu Jacob Straudel. Jadi tapi gini kalau kayak gitu Mike, Iya. nggak usah terlalu gubris lah sama hal begitu. Oke. Karena buat teman-teman yang mungkin itu jangan terlalu gubris. Persoalan kita nggak selesai, nambah lagi persoalan kita kalau kita dengerin kan. Jadi lebih baik kayak kata tuli. Oh, oke. Ada ilustrasi gitu kan. Ada beberapa kata dibikin perlombaan manjat menara gitu. Semua kata yang naik ini semuanya berjatuhan karena digangguin kan, diejek-ejek, dibikin suara-suara aneh. Benar. Lalu ada satu kata terakhir naik, terus padahal udah diejek kenceng-kenceng gitu nggak jatuh juga, dia tetap naik. Lalu ahli biologi ambil katak, dibedah, ternyata si katak ini punya gangguan pendengaran. Oh. Iya, jadi memang terhadap hal-hal negatif yang begitu, jadilah katak yang tuli. Ya, nggak usah semua didengerin yang begitu. Kayak Luis ini, ya kan? Sering sekali ngasih suara-suara negatif ya. Makanya gue tuli-tulin aja kalau ngomong. Tanya nggak semuanya kalau tuli itu ini ya, ada baiknya juga ya. Tuli terhadap hal-hal yang jelek itu udah apa-apa. Iya. Oke. Oke bang. Sehat mentalnya.
Ada nggak sih kalau dari tambahan gitu dari ayat Alkitab ya, kita sekarang ke Alkitab, atau roh nubuat mengenai mental illness ini, atau apakah ada Alkitab pernah address terhadap mental illness ini nggak sih Bang? Kisah-kisah di Alkitab itu banyak yang menggambarkan bagaimana tokoh-tokoh Alkitab itu juga. Mungkin bisa contohnya Bang, salah satu. Bagaimana ya itu tadi seperti saya katakan kayak si Yesaya, Yeremia kan ya, tokoh Elia, tokoh-tokoh yang sempat sampai saking beratnya tekanan hidup itu kan, sampai dia seperti apa tadi saya katakan, kayak kenapa sih gue harus dilahirkan, itu kan kayak menyesali sebuah keadaan. Itu ungkapan seperti itu ungkapan dalam depresi yang sudah sangat tinggi. Ya kalau sampai seseorang menyesal dengan kelahirannya, itu sudah depresi sangat tinggi tuh, nggak asal sembarangan aja ngomong seperti itu gitu kan. Itu sudah sangat luar biasa perjuangan psikisnya orang itu. Lalu kalau gue bilang sih ya gue bilang kan hidup ini nggak ada yang nggak ada masalah. Iya, pasti kan? Kita ada masalah. Dan memang kita itu lahir memang untuk menyelesaikan persoalan. Ya, kita itu lahir untuk menyelesaikan persoalan. Nggak ada orang yang lahir untuk tidak menyelesaikan persoalan. Nah, sehat tidaknya mental kita di situ nanti itu adalah terujinya ketika bagaimana kita menyelesaikan persoalan demi persoalan. Itu kan? Menyelesaikan persoalan demi persoalan. Bisa saja kita sebelumnya sudah sempat melakukan hal yang keliru lah, katakan kita seperti katakan kita kesal sama orang tua nih, kesal sama orang tua kita dendam dalam bentuk misalnya udah deh suka-suka gue aja mau hidup mau seperti apa gitu ya, kayak bentuk protes ke orang tua, bisa saja gitu. Tapi udahlah, nggak usah disesalin yang sudah berlalu, ya kan. Tinggal bagaimana kita menata ke depan. Ya, bagaimana menata ke depan, karena semakin kita lama terjebak dengan dendam masa lalu, dengan penyesalan kita yang tadi guilty feeling dan segala macam, kita semakin nggak produktif. Tapi yang terbaik adalah ada seorang psikolog namanya Viktor Frankl, dia bilang gini, ketika kita dalam keadaan yang sangat sulit, ada sebuah value, nilai yang kita perlu lakukan. Dia punya 3 sebenarnya, tapi satu aja kita bahas. Creative values. Creative values itu segera lakukan sesuatu yang berguna menurutmu dan yang kamu senangi, ya, dan itu bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi daripada kita ngomel-ngomel, menyalahkan keadaan, menyalahkan orang sekitar, menyalahkan orang tua, lebih baik lakukan sesuatu, apapun itu, sekecil apapun, lakukan sesuatu. Nanti dari situ baru kita mulai merasakan, oh hidup kita mulai bikin hidup lebih hidup, mulai gitu kan, mulai ada energi lagi bagi kita. Nah, ke orang-orang muda kayaknya ada ayat yang bagus nih, Ulangan 3 ayat 8. Ulangan 3 ayat 8. Iya, sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Amin. Keren nih ayat untuk orang-orang muda. Luis, jangan patah hati. Jangan Walaupun patah hati. semua cewek selama ini udah menolak, jangan patah hati. Ya kan? Karena masih ada cewek lain di luar Masih ada cewek lain, ya. Itu. Jadi Tuhan tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan. Ya, orang-orang muda nggak usah takut dan jangan patah hati. Dan memang masalah ketakutan ini penyebab mental illness yang paling besar. Ketakutan. Iya, ketakutan. Orang yang hidup dalam Karena kita harus bisa mengatasi ketakutan kita. Iya. Nah, kita harus bisa mengatasi tadi, supaya kita bisa mengatasi ketakutan apa? Jangan diam, lakukan sesuatu. Lakukan sesuatu. Sisanya serahkan ke Tuhan. Gua kira gitu ya. Tanya Bang, Bang, mungkin bisa closing statement dari Abang. Closing statement masalah mental health. Untuk ini ya, anak-anak muda mungkin yang nonton ataupun mungkin orang tua juga. Ya. Jadi kepada anak-anak muda, rekan-rekan orang muda, ya, kita yang menentukan hidup kita. Oke. Jangan biarkan orang lain yang menentukan nasibmu. Gitu ya.
Jangan biarkan. Jadi apapun yang terjadi sama kita, itu adalah pilihan kita, ya kan? Pilihan kita. Jadi ketika kita menghadapi kesulitan, lihat peluang apa yang kamu mau dapatkan di situ. Ketika kita selalu berpikir seperti itu, ini pribadi kita ini akan tertantang untuk menjadi problem solver kan, bisa menyelesaikan masalah di situ. Jadi kita sendiri bisa menyelesaikannya. Iya, tapi kalau kita melihat ini sebagai sebuah kutukan, sebagai sebuah penghambat dan segala macam, kita makin down. Ya, sekali lagi, bukan orang lain ya. Ada sebuah kutipan psikologi mengatakan begini, saya yang mengendalikan pikiran saya, oleh sebab itu saya yang bertanggung jawab terhadap hasil yang saya raih. Oke. Artinya apa? Siapapun kita sekarang, siapapun kita besok, siapapun kita tahun depan, itu adalah hasil dari buah pikiran kita, bukan orang lain. Oke Bang. Terima kasih Bang ya untuk diskusi kita hari ini Thank ya. you. Jadi itu jadi pengetahuan, mungkin jadi ilmu juga buat kami. Ya. Termasuk saya juga Bang, termasuk gua Bang, dan mungkin yang nonton juga. Jadi sekali lagi Bang, kami minum lagi. Tiba-tiba kalem kita. Apa karena gimana Bang? Apa karena udah mau closing ya? Karena mulai habis ini Oh, kayaknya. iya. Nanti kita isi lagi. Atau nanti di belakang aku bisa minum sepuasnya Bang. Jadi sekali lagi Bang, terima kasih Bang untuk waktunya. Sudah meluangkan waktu, kita bisa sharing, Abang bisa berbagi di bidang Abang ya, psikolog, jadi bisa ilmu Abang bisa kami tahu juga. Jadi apalagi mental health ini kayaknya zaman di saat ini kayaknya lagi ini banget gitu. Sangat dibutuhkan sekali. Jadi sekali lagi Bang, terima kasih Bang. Yang kita bisa tos. Jadi terima kasih sekali lagi, dan untuk teman-teman jangan lupa ya like video ini, lalu kita share video ini ke teman-teman yang ada di grup WA atau di saudara, di keluarga, dan juga jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Dan kalau teman-teman punya saran atau punya pertanyaan, bisa langsung di kolom komentar. Kita bisa langsung nanti, pastinya kita akan konsultasi juga dengan pakarnya langsung. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau teman-teman juga punya tema lain, punya konsep lain, bisa kasih ke kami, nanti kita akan bawakan di podcast GMMJ ini. Lalu jangan lupa ya, kita juga punya Facebook. Teman-teman bisa lihat di situ kegiatan kami GMMJ itu apa aja sih yang kami lakukan di situ. Teman-teman bisa ikuti Facebook kami, ada di link deskripsi ya. Sekali lagi terima kasih. Sampai jumpa. Kita bisa datang Bang. Stay safe, stay healthy. Oke, stay safe, stay healthy.